Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari yang mulia ini kita semuanya Allah berikan nikmat yang begitu besar. Allah berikan karunia dan taufiknya sehingga kita bersama-sama sangat ringan melangkahkan kaki kita untuk berkumpul di sebuah majelis yang mana semoga majelis ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut yang setia hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat di dalam ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sak menika kula lan panjenengan sami bapak-bapak, ibu-ibu lan sederek sedaya rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita harus bangga dan kita pun harus yakin dengan agama Islam ini. Pun setengah-setengah alias ragu-ragu alias mboten yakin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melegalkan, mengesahkan agama Islam ini sebagai agama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah haji wada, haji yang ping pinten Bu bagi Nabi SAW, haji kaping sepindah ugi kaping terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada tersebut diturunkan sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku meridhoi agama Islam sebagai agama yang sah, sebagai agama yang legal di atas muka bumi, sebagai agama. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman yang kita semua hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Ben tambah yakin
Harus kita semakin yakin bagaimana ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, agar kita itu bangga dengan keislaman kita, agar kita itu yakin dengan keislaman kita. Kenapa ini harus dibakar terlebih dahulu tentang keislaman kita, agar kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan bagaimana kita memperhatikan amalan-amalan wajib dan meninggalkan larangan yang telah dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka kata Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak akan diterima daripada apa yang diusahakan di dunia. Maksudipun pripun? Ketika seorang di dunia agamanya bukan agama Islam, banyak didapati sebagian dari mereka orang yang baik, orang yang suka berbuat amal kebaikan, berbuat kebajikan, suka memberi, suka bagi-bagi, suka membantu, suka menolong, dan yang lainnya. Dia tidak mendapatkan ganjaran di akhirat kalau dia belum masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat kelak dia masuk ke dalam jajaran golongan orang-orang yang merugi. Bukankah di dalam surat Al-Asr yang kita semuanya telah hafal, di sana Allah Subhanahu wa taala telah menjasti, menghabarkan kepada kita bahwa benar-benar sesungguhnya manusia pada dasarnya dalam keadaan merugi. Bagaimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, demi waktu sholat asar, terserah mau diartikan yang mana. Intinya menunjukkan bahwa waktu akan terus berjalan ke depan dan tidak akan kembali ke belakang. Maka dengan waktu ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat agung diperhatikan oleh manusia. Seberapa banyak dia menanam kebaikan, seberapa banyak dia mengumpulkan kebajikan yang nanti panennya di akhirat kelak insyaallah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, bangkrut, pailit. Jadi pada umumnya, pada dasarnya semua manusia ini adalah orang-orang yang rugi, bangkrut, ya. Terlebih-lebih lagi adalah bangkrutnya nanti di akhirat kelak, di mana kita ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia mboten nate ngamal, di dunia kewajiban kelendran larangan diterjang terus. Maka yang seperti ini semoga menjadikan kita lebih insaf dan lebih terus memperbaiki diri. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Allah yang Maha kasih sayang, Allah yang Maha pemurah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni, memberikan bocoran. Nah, kita ya kalau ujian Eptanas niku nggih, lek diparingi bocoran seneng mboten? Wong mboten diparingi bocorannya seneng. Nah nggih, Eptanas berarti pertanda mau lulus. Dikasih bocoran, orang-orang ini asalnya adalah orang yang rugi. Kecuali kata Allah, illalladzina amanu, yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman. Beriman yang dimaksud apabila kata iman dan kata Islam berpisah, maka idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Islam dan iman kalau berpisah ini satu dengan yang lain saling mewakili. Tapi kalau bersama-sama ada pada suatu kesempatan maka artinya berbeda.
illalladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Tidak mungkin orang beriman kecuali adalah orang yang Muslim, orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang boleh disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah orang hanya yakin, kemudian iman dan percaya, tidak sampai di situ kata Allah. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama adalah orang yang beriman, tapi namanya orang beriman bukan hanya orang aku percaya Gusti Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, wes boten nate ngamal, boten nate ngibadah, wajib dideleh, larangan-larangan diterjang, boten. Wa amilus shalihat, mereka mau beramal soleh, mereka mau beramal yang bajik, mereka mau beribadah. Yang mana amal soleh dalam artian ketika seorang beribadah, ketika seorang beramal soleh, harus ada dua syarat yang menjadikan amal tersebut menjadi amal soleh. Yang pertama adalah al-ikhlas. Bagaimana ketika kita beramal dalam bentuk apapun amalan tersebut, semata-mata kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan yang lainnya, tidak menginginkan pujian, apalagi menginginkan keduniaan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah. Di dalam beramal, di dalam beribadah, tidaklah kita beramal dan beribadah kecuali di atas dasar, di atas petunjuk, di atas rambu-rambu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka cintanya buktikan, boten cinta palsu, nggih. Cintanya harus asli, cintanya harus original. Bagaimana cinta yang original? Ada lanjutannya. Apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tidaklah kita beramal kecuali atas dasar dari rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika seorang sudah beriman, sudah berusaha beramal soleh, maka yang ketiga dan yang keempat adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat, saling menasihati di atas kebenaran, dan juga saling menasihati di atas kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam nasihat menasihati ini berhubungan dengan hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ada 6 hal. Kaping setunggal, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kalian berpapasan saling bertemu, maka ucapkanlah
salam nggih, mboten salam mboten nggih, tapi assalamu alaikum. Boleh lebih lengkap sedikit, assalamualaikum warahmatullah. Yang paling lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menebarkan salam, mengawali salam ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Namun menjawab adalah sesuatu yang wajib. Dan menjawab yang lebih baik adalah jawaban yang lebih baik. Maksudnya dos pundi? Ketika seorang datang mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab yang lebih baik ini dianjurkan. Bagaimana yang lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullah. Atau yang datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Begitulah. Tetapi ketika seorang salamnya sudah lengkap pun dikorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah mereka maringi 3. Kita kok cuman maringi setunggal. Assalamualaikum, doa tentang keselamatan. Warahmatullah, doa tentang minta rahmat kepada Allah. Wabarakatuh, minta keberkahan. Selamat, rahmat, barokah. Jawabnya Gur, selamat. Nggih, ini namanya mboten mboten adil. Ya, adilnya adalah 3 dibalas 3. Kalau dia beri 1 kita kasih 2 atau 3. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Berikutnya hak yang kedua, idza laqitahu fasallim alaihi. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau sampean diundang karo tanggane, karo kancane, karo bolone, fa'ajibhu, maka penuhilah. Ya, alhamdulillah di sini saya menghadiri undangan di sini yang kedua. Tahun ini yang pertama. Alhamdulillah semua sugeng sedaya nggih, sehat walafiat semua nggih. Alhamdulillah. 2019 sekarang 2020. Maka saya nggak berani menolak Pak Andi, Ustaz, waktunya benjing jenengan. Insya Allah sak budal-budali. Karena termasuk mengikuti apa yang disabdakan Nabi SAW. Lek diundang kudu moro, lek mampu, alhamdulillah mampu, maka bisa datang. Syahidnya yang ketiga, di dalam yang ketiga Rasul mengatakan idza stansahaka fansahu wa fi riwayah fansahlahu. Kalau ada orang yang datang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Apabila ada orang meminta nasihat, maka tunaikanlah nasihat. Nah, kalau diundang nang mriki namung mboten nyanyi kok, dikengen ngaji kok, berarti saling memberikan nasihat, maka harus dipenuhi dan memang mampu. Idza stansahaka fansahu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang keempat, wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Ini menunjukkan akan indahnya Islam, yaitu hak apa? Hak mendoakan dikala saudara kita bersin. Ya, bersin, wahing, cing gitu kan. Kalau kita nggak tahu ilmunya mungkin ya cing wenak gitu ya. Padahal ada adabnya. Ketika bersin kita disunahkan untuk membaca alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagi yang mendengar ini harus tunaikan haknya dia, yaitu mendoakan dengan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian dia membalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada panjenengan dan juga memperbaiki akhlak panjenengan atau memperbaiki perilaku panjenengan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila ada saudara yang sakit, maka hak seorang yang sakit adalah dijenguk dan didoakan. Adapun buah tangan, adapun oleh-oleh ini bagi yang bisa saja. Ya, seorang yang sakit meneh lorone lara untu, Bu, sampean betakaken apel nggih mboten dimam. Nggih, namung simbolis mawon niku sakjane. Lebih baik kita datang ya
dengan kita doakan syafakallah, semoga Allah segera menyembuhkanmu, wala ba'sa tahurun insyaallah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosamu. Ini lebih mengena bagi orang yang sakit karena dia mendapatkan motivasi dan harapan lebih dari saudara-saudaranya atas doa yang ia terima, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lekas sembuh. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, dan apabila ada saudara kita yang meninggal maka melayatlah. Maka melayat termasuk syariat Islam, termasuk menunaikan hak saudara muslim kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ketika tadi disebutkan bahwasanya orang-orang yang merugi semuanya adalah merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang mau nasihat menasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Perlu diketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kesabaran yang kita saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya, antara suami dengan istrinya, antara bapak dengan istrinya, antara anak dengan saudara-saudaranya, adalah 3 hal yang biasanya kita hanya melakukan nasihat sabar itu manakala ada yang ditimpa musibah. Sebenarnya ada 2 hal yang jarang mungkin kita ketahui yang membutuhkan kesabaran lebih, yaitu yang pertama disebutkan oleh para ulama, as-sabru salasatu anwa. Sabar itu, nasihat sabar itu ada 3. Kaping setunggal nopo? As-sabru ala taatillahi, sabar minangka ketika melaksanakan syariat Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lak maghrib insyaallah kathah ingkang bidal, lek beduk napa asar wallahi iki kerjane sik durung mari, iki sik neng embong, iki sik dan lain-lainnya. Padahal syariat sholat yang mana masuk dalam rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan sholat, yang dimaksud adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Kewajiban seorang muslim menunaikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya niki status wajibnya niku sami. Aku lek maghriban iso liyane mboten. Nggih mboten saged karena wajibnya duhuran, wajibnya ngasaran, maghriban, isaan, subuhan niki sami. Mboten pareng dikorupsi. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca hadis-hadis tentang sejarah sholat, bagaimana sholat pertama kali diwajibkan atau perintah sholat pertama kali diturunkan, kaping pinten bu sehari semalam? 50 kali. Le bayangno ping 5 bumbuan maghrib keter lha nggih. Niki lek ping 50 sedina sewengi kapan tileme, kapan nyambut gawe nih kan ngoten nggih. Kapan isai-isai, kapan umbah-umbahe lek ibu-ibu kan ngoten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin. Membuktikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diturunkan kewajiban 50 kali sehari dan semalam. Ora bakal kuat, boten kiat umat niki. Sedina sewengi ping 50 lage ae damel seragam. Allahu akbar, Allahu akbar. Lage ae sasah piring oleh 10. Wis Allahu akbar, Allahu akbar. Lah nggih. Terus dos pundi? Pada akhirnya ditetapkanlah bahwasanya sholat dalam sehari 5 kali, yaitu ya subuh, ya duhur, asar, maghrib, isya. Niki lek diteliti dari segi ilmu napa mawon, ini pas untuk sholat, tidak bisa diganggu gugat. Nggih, ini pas pun mboten usah dirubah.
napa waktu sholat yang 5 tersebut. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa fima makna yang bisa melakukan sholat 5 waktu tersebut, maka dia pun masih mendapatkan sholat sebanyak 50 kali sebagaimana sholat diturunkan, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis dari Rasulullah SAW, au kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dados yang pertama adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, terutama subuh. Ibu bangun, bapak bangun, yugane. Lek Mojokerto insyaallah ibu bangun, lak bapak nggih bangun, yugane. Nggih wangel biasane. Le nduk wis subuh. Nah, ini termasuk nasihat menasihati di atas ketaatan kepada Allah. Taat perlu sabar, taat yo rodok ngantuk, taat yo kudu kuat. Berwudu masih ngantuk, masih dingin. Tetapi kalau Mojokerto mboten dingin insyaallah. Mojokerto teng mriki panas, tapi lek ra diminggah nggih adem. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ketaatan-ketaatan yang lainnya daripada terutama kewajiban-kewajiban. Karena seorang muslim akan menunaikan kewajiban-kewajiban sebelum menunaikan yang lainnya. Wajib didahulukan sebelum yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah nasihat sabar ketika antar kilmaasi. Niki kata sing mboten ngertos tapi mboten krasa. Apa itu? Sabar dikala meninggalkan kemaksiatan, sabar dikala meninggalkan larangan Allah, sabar dikala menjauhi larangan-larangan Allah. Perlu sabar mboten? Sangat-sangat, apalagi sudah terbiasa menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sing kathah mungkin, tapi lek zaman milenial insyaallah mboten enten. Getih niku halal napa haram? Haram nggih. Panjenengan sedaya masalah sepakat haram. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitata waddam walahmal khinzir. Diharamkan bagi umat muslim dimanapun berada bahwasanya bangkai diharamkan, darah diharamkan, daging babi diharamkan. Namanya haram berarti mboten usah diicipi. Namanya haram mboten usah dijajal. Kenapa? Ya haram. Lho nyapa sampean mau? Iki lho krengsengan. Iki lho rawon, empal, ya daging babi. Mboten usah cobi-cobi. Senajan enak dibayar 1 juta. Nah, kon. Nah. 1 juta mangan sak mangkok. Kalau kita muslimnya yakin di dalam agama saya dilarang, maka kita harus tinggalkan karena Allah. Ingat, ada motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala hati gundah gulana di hadapan kita sesuatu yang biasa kita terjang, yang mana itu adalah larangan-larangan Allah, larangan-larangan daripada syariat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu bihi khaira." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan larangan-larangan, siapa yang meninggalkan kemaksiatan, ya, bukan karena siapa-siapa tetapi melainkan hanya karena Allah, maka janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwadahullahu bihi khaira. Pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Allah pasti akan ganti yang lebih indah. Maka kita harus yakin ini yang memberikan janji adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan ini haram, ini enggak boleh, ini dilarang agama. Mboten usah dicedek-cedeki, kita harus jauhi sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baru yang ketiga, sabar yang dimaksud adalah kita saling memberikan wasiat dan nasihat sabar manakala ada saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, nomor 3, ya nomor 1, nomor 2 apa? Ketika
membutuhkan ketaatan kepada Allah. Ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah perlu sabar. Ketika meninggalkan larangan Allah perlu sabar. Dan ketika ada yang ditimpa musibah maka juga perlu sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam, kita harus banggakan agama Islam dan yakini bahwa akan kebenaran Islam. Dan kita telah mengetahui bahwasanya Allah telah mengatakan seluruh manusia pada dasarnya adalah merugi kecuali yang disebutkan tadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan solusi kepada kita semuanya agar kita di dalam beragama semakin baik dan semakin baik. Di antaranya adalah kita akan membaca hadis yang akan kita baca di malam hari ini, yaitu hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini solusi dan motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seorang muslim, seorang muslimah ya bersikap, berbuat di dalam meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah yang mempunyai nama asli adalah Abdurrahman bin Sahr, ya, Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara bagusnya Islamnya seseorang, ya, di antara bagusnya Islamnya seseorang, berarti di sini Rasul memberikan rambu-rambu kepada kita. Mari kita mawas diri, mari kita introspeksi diri, mari kita bersama-sama muhasabah diri sesuai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Selalu tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian Allah berfirman, dan lihatlah dan muhasabahlah dan introspeksilah diri kalian. Untuk apa? Untuk hari esok. Karena dunia fana, dunia ini fana, dunia akan berakhir dan umur kita terbatas. Sementara nanti di akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan nanti akhirat, kata Allah, sesungguhnya akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan juga kekal atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, lihatlah, introspeksilah, muhasabahlah diri kalian untuk hari esok itu. Maksudnya apa? Seberapa banyak amal yang sudah kita lakukan, seberapa berkualitas amalan yang sudah kita lakukan, seberapa banyak dosa yang mengalir setiap hari kita lakukan, seberapa banyak yang haram dari kemaksiatan yang kita terjang setiap hari. Kita harus timbang dan timbang. Sebagai seorang muslim harus cerdas, harus banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh atau ciri atau barometer atau rumus min husni islamil mar'i, di antara bagusnya Islamnya seseorang. Titik-titik. Nah, kita harus perhatikan
Ya, kalau kita bisa yang dimaksud oleh Rasul ini, berarti Islam kita sudah mengalami perbaikan dan perbaikan dan perbaikan. Kalau belum, mari mulai saat ini kita lakukan apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Tarkuhu malayani, yaitu seorang muslim dia akan selalu mau meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Sangat pendek, sangat ringkas, tetapi lugas dan mempunyai makna yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Di antara bagusnya seorang muslim, di antara baiknya seorang muslim, manakala seorang muslim tersebut mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mukjizat beliau, di antara mukjizat beliau yang disebut dengan jawami'ul kalim. Napa niku tegese jawami'ul kalim? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan sesuatu, di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan wejangan, itu kalimatnya singkat dan padat. Namun apabila dikaji memiliki makna yang luas dan luar biasa. Di sini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, singkat. Namun bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang digariskan oleh Rasul SAW tersebut? Di antara ciri, di antara bagusnya, di antara baiknya seorang muslim, seorang muslimah adalah mereka yang mau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat sedikit napa kata? Kadah, ya, baik ugi tiang jalar, ugi tiang istri, semuanya banyak sesuatu yang tidak bermanfaat kita lakukan. Bahkan kadang sesuatu yang tidak manfaat kita prioritaskan demi mengajar sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat. Lalu bagaimana barometernya? Yang dimaksud bermanfaat, yang dimaksud tidak bermanfaat, ini ukurannya apa? Ukurannya adalah agama Islam. Selama hal tersebut bermanfaat bagi agama kita, maka ambil, maka lakukan, maka tunaikan. Tetapi kalau tidak bermanfaat bagaimana? Maka kita baca penjelasan-penjelasan yang dibawakan oleh para ulama, mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna hadzal hadis, makna hadis ini sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Makna hadzal hadis annal muslima yatruku ma la yahummuhu min amrid dini wad dunya. Makna hadis seorang yang baik agamanya adalah yang mau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maksudnya adalah sesungguhnya seorang muslim yang baik itu yatruku, mau meninggalkan malayahummuhu, apa-apa yang ia tidak berkepentingan dengannya, min amriddin, dari urusan agamanya, wad dunya, minimal ya hal tersebut bermanfaat buat dunianya. Ya, kalau tidak ada bermanfaat sama sekali maka harus ditinggalkan. Fil aqwali wal af'ali, baik perkataan maupun perbuatan. Wa mafhumuhu annahu yajtahidu fima ya'nihi fi dzalika.
dan pengertiannya dan pemahamannya, sesungguhnya seorang muslim akan terus bersungguh-sungguh, akan terus bersemangat tentang sesuatu yang bermanfaat baginya. Di antara contohnya, alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap Selasa kedua di setiap bulannya teng mriki ada pengaosan, nggih. Saya lihat tidak ada yang terlambat. Ini wujud bukti semangatnya. Demi apa? Demi menuntut ilmu agama ben jalan neng surga padang. Lho kok iso? Nabi SAW telah memberikan gambaran, memberikan petuah, memberikan wasiat dan nasihat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, yang berusaha suatu perjalanan, ya, datang ke sini dan tempat-tempat ngaji yang lainnya, yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya dia akan mendapatkan ilmu agama, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan jamaah sekalian mudah mendapatkan jalan menuju surga. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mimma yustafadu minal hadis, apa-apa yang bisa kita ambil faedah dari membaca hadis tersebut yang diringkaskan oleh para ulama. Yang pertama, tarkul insani ma la ya'nihi fi umurid dini wad dunya. Yang pertama adalah seyogyanya seorang muslim itu dia benar-benar memperhatikan dari apa yang ia laksanakan, dari apa yang ia lakukan, dari apa yang ia kerjakan. Apakah benar-benar membawa kemanfaatan untuk yang pertama adalah agamanya. Ya, bagaimana seorang muslim dijelaskan dia di dalam menunaikan hal-hal yang paling bermanfaat adalah yang pertama, seorang muslim adalah memperhatikan akan kewajibannya. Minimal, ya, saora-orane setidaknya seorang muslim menjaga akan rukun Islam itu sendiri. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat, ya. Bukan yang dimaksud menunaikan sholat ini sholat id mawon wis mari wajibe, sholat Jumat tok wis sampun mari wajibe, mboten. Tetapi yang lebih ditata dan diperhatikan adalah sholat 5 waktu sebelum sholat-sholat yang lain. Jangan sampai kita tertipu, ya. Tertipu maksudnya bagaimana? Subuhe ora, duhane iyo. Ini tertipu. Ya, duha berapa rakaat? 8 rakaat. Ben rezekine lancar, Mas. Jarene Pak Ustadz kon salat duha. Iya, salat duha, tapi salat subuhe pun nggih pun lali. Duhane niki sunnah, subuhe wajib pun kleru pun kebalik-balik. Salat subuh iya, zuhur nggih, asar mboten telat, maghrib pasti tepat waktu, isya tidak pernah terlambat. Ini namanya menjaga kewajiban. Baru salat duha, Mas salat duha gen rezeki lancar nggih, 5 waktune wis budal. Pun kleru. Bahkan sholat malam, sholat tahajud niki misalnya teng mriki ada pemuda, biasanya pemuda niku semangat sholat tahajud menawi benjing badhe simah meneh sik dereng angsal nggih, golek kok gak oleh-oleh nang Mojokerto apa gak enek gadis to. Oleh informasi ke sana kemari dan yang lainnya, sholat tahajud wa khusuk masya Allah. Bar ngono turu subuhan mboten niki nggih mboten sae tahajute masya ping 99 rakaat lek mboten subuhan niki mboten sae karena dia tertipu maghrur.
Subuhe mboten tahajud teket baris sadeng sampai jam 3 barno turu ngletak pon mboten subuhan. Niki namine tertipu. Pun ngantos ngoten niku. 5 waktu dijaga baru yang lainnya. Di pertemuan sebelumnya kita pernah bacakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada sahabat Nabi yang papa yang dia tidak berharta untuk menjaga kehidupannya, sangat minim sekali ekonominya. Dia curhat kepada Nabi, wahai Nabi, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannata, qala na'am, rawahu Muslim. Wahai Nabi, sesungguhnya aku ini datang ke sini mau curhat. Lah piye? Aku iki dalam beragama Islam niku mboten saged ngamal napa-napa. Kejaba yang pertama saya menjaga sholat maktubat. Sholat maktubat niku napa? Sholat 5 waktu. Ya, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kanat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta, kitabam mauquta. Waktune pun dipastikan, subuh jam pira, duhur jam pinten, asar ugi maghrib dan isya jamnya sudah ditentukan. Wahai Nabi, saya di sini di dalam beragama hanya bisa sholat 5 waktu. Wasumtu Ramadhana, dan aku menjaga puasa Ramadan. Niki pun celak bibar Rejab, Ruwah, poso, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalih wulan pun boten nenten nggih, persiapan dieling-eling, boten dieling-eling lodonge mawon. Beyoh dilungkas wis bodo. Posone niki lho dereng, kok beyoh wis bodo. Poso iso poso napa mboten, saged ngamal napa mboten. Qur'ane taun wingi sik oleh pirang juz, benjing dihatamkan malih. Wingi aku wis katam benjing ping kalih hatame. Lek wingi tasih surat Al-Fatihah benjing Al-Baqarah, kan ngoten nggih. Dados kata orang tersebut, kata sahabat tersebut, wahai Nabi, saya hanya menjaga dalam Islam ini rukun Islam yang kedua dan rukun Islam yang keempat, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kenapa dia tidak membayar zakat apalagi haji? Tadi di awal sudah disebutkan, orang ini orang papa, orang miskin yang tak berharta, ekonomi mau makan sehari sekali aja walau alam bisa apa tidak. Ya, sudah diawali bahwa tadi adalah orang yang tak berharta. Maka orang yang tidak berharta tidak wajib mengeluarkan zakat. Piye peneh haji, kan begitu. Atau ada riwayat yang menyebutkan bahwa pada waktu itu belum disyariatkan haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, sahabat tadi melanjutkan, wa ahlaltul halala wa haramtul haram. Tapi aku bisa ya melaksanakan, menunaikan yang halal dan benar-benar jauhi yang haram. Sing haram-haram mboten Nabi. Pokoke haram kula mboten. Apakah lantaran demikian yang aku hanya bisa menjaga sholat 5 waktu dan puasa Ramadan tadi bisa masuk surga? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya, sampai melebu surga. Maka perlu diperhatikan baik kita, muhasabah yang pertama kali adalah bagaimana kita minimal memperhatikan rukun Islam kita, sholat 5 waktu dan persiapan puasa Ramadan. Untuk ibu-ibu dan mbak-mbak yang khusus, bahwasanya puasa Ramadan lek ndek wingi tasik punya hutang, maka segera diganti, dibayar tasik enten wekdal nggih pun kleru. Walah arepe nyaur utang posone wis teko. Niki saat menika kula emutaken, saya ingatkan masih ada 1,5 bulan kan nggak mungkin utangnya 35. Lah posone 30 kok utange 35 kan nggih mboten wonten. Utangku pira 50 karo tahun dhisik. Sing tahun wingi mawon dimut-imut. Kemarin misalnya gak poso blas berarti 30. Mulai benceng poso 30 dino. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Begitulah seorang muslim di dalam memprioritaskan amalannya. Yang pertama adalah memperhatikan akan yang wajib, kemudian turun ke bawahnya yang sunnah,
Kenapa yang sunnah juga harus ditunaikan? Misalnya di dalam mengiringi sholat 5 waktu, ya, kita sudah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini ada sholat yang mengiringi daripada sholat sunnah. Engkang naminipun apa? Sholat rawatib. Sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib tersebut yang pahalanya luar biasa. Sebelum subuh 2 rakaat, yang mana contoh sebelum subuh Kanjeng Nabi SAW bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya, ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita tidak bisa bayangkan sing sunahnya kaya ngono, dunia dan seisinya lewat. Apalagi yang wajib. Wes aku sholat sunnah 2 rakaat saja. Ya nggak bisa. Yang sunnah mendapatkan keutamaan yang besar, manakala yang wajib dilakukan. Seperti tadi, sholat malam dilakukan pahalanya besar, yang wajib ditunaikan nggak bisa. Sholat duhane dilakoni, sholat 5 waktu mboten. Nah niki mboten, niki klentu, makanya harus diperbaiki. Yang wajib dulu bertahap, yang sunnah. Ya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat 2 kali sebelum duhur. Pripun tegese 4 rakaat tetapi ditunaikan 2 kali. Ya, 2 kali 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat, kemudian salam 2 kali 2, boten 4 rakaat, 4 rakaat mengke salat duhur. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Asar mboten enten, kemudian maghrib. Maghrib kapan? Setelah sholat maghrib 2 rakaat. Kemudian sholat isya, setelah isya 2 rakaat. Totalipun minten cacaipun 2, 4, 6 tambah 2, 8 ditambah 2 dan 2, ada 12 rakaat. Itu sholat yang disebut sholat sunnah rawatib sebagai penyeimbang dan penyempurna. Nah kita kan nggak tahu, kadang sholat kita yang wajib itu kusuke namun 90%, kusuke 80%, peneh lek duhuran, wayahe bakulan, wayahe rame-rame wong tuku es iki, ladur Allahu Akbar tumbas gitu. Paling nggih walah langsung assalamualaikum padahal dereng sepakawan rakaat. Nah niki berarti khusyuk melakukan sholat wajib ini apa? Bertingkat-tingkat 90%, 80%, 70%. Maka kita sempurnakan dengan diantara yang menunaikan sholat sunnah dan yang lainnya. Begitu pula puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan kadang kita juga macam-macam keadaannya. Maka Rasul juga menunaikan namanya puasa sunnah. Ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa tengah bulan, puasa Asyura, dan puasa Dzulhijjah dan yang lainnya daripada puasa-puasa sunnah. Tapi nggih pun kleru ya. Misalnya ketika membahas puasa yang pahalanya setahun misalnya, yaitu puasa Asyura. Pun aku posone Asyura tok tanggal 10 Muharram, tanggal 9 Muharram, Tasu'ah 9 10 ya, pahalanya setahun. Pas Ramadan mboten poso. Nah niki yang nggak bisa dia dapatkan kecuali dia tunaikan yang wajib terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah seorang muslim yang dia mengikuti prosedur yang diberikan oleh Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya, baiknya seorang muslim, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka seorang muslim mulai menunaikan kewajiban, baru yang sunnah dan yang selainnya dan selainnya. Maka prioritas utama adalah yang wajib, kemudian yang sunnah. Begitu pula ketika meninggalkan larangan. Bagaimana maksudnya? Seorang muslim ketika meninggalkan larangan pun juga prioritas. Ini yang haram, ini yang dilarang agama, maka langsung ditinggalkan.
ya, sebelum yang subhat, sebelum yang makruh, apalagi yang mubah. Tetapi kalau sudah dia berusaha meninggalkan yang haram, maka dia langsung meninggalkan yang subhat, dia pun meninggalkan yang makruh. Sampeyan nyapa to kok ngene, iki kan makruh. Maka seorang muslim yang baik setelah dia meninggalkan yang haram juga meninggalkan yang makruh, dan juga meninggalkan hal-hal yang mubah yang kebanyakan. Ada suatu hal yang dibolehkan, tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa, namun tidak boleh overdosis, tidak boleh berlebih-lebihan. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus yang sering dibahas oleh para kiai dan para ustadz, para alim ulama, di antara tanda atau sebab hati itu bisa mati, hatinya seorang muslim itu bisa mati, manakala ada 4 hal yang sebenarnya mubah tapi lak kakean ora trimo blenger tapi mateni hati. Napa ingkang pertama? Fudulul kalam, wa fudulut ta'am, wa fudulul mukhalatah, wa fudulul kurang siji. Ada yang satu yang bisa nyebutkan fudulun nadhar. Yang pertama ada fudulul kalam, kakean ngomong, cangkruk sing ra genah. Lek kula teng mriki kan kalih masih sampai jam 09.00 Ustaz wis dijami. Engko lek kula sampai jam 10 jenengan imutaken kakean niki namine nggih. Tapi lek jenengan setuju nggih mboten napa-napa sampai jam 10 nggih. Tapi insyaallah jam 9 sudah luar biasa. Fudulul kalam, nggih, cangkruk, ngobrol ya, ngerumpi, peneh nyeritane sinetron, ya, ibu-ibu dan yang lainnya, nggih. Yo pisan-pisan 5 menit lah, mboten napa-napa. Terus-terusan niki nggih berbahaya. Fudulul kalam. Kaping kalih fudulul ta'am. Makan itu bagus, makan itu enak, tapi secukupnya. Sate nggih sing angsal nggih bapak-bapak, mbah-mbah nggih kadang nggih pun mboten angsal mam sate, ngapunten. Sate asline niku eco napa mboten? Eco sak piring, lek 2 piring, lek 5 piring, lek sedoso piring ya blenger. Nah, nggih seperti itu. Makan pun pada dasarnya boleh, tetapi terlalu fudul, berlebih-lebihan di dalam kuliner itu pun juga tidak baik dan bisa efeknya di dalam kerasnya hati. Salate urung engko mangane apa? Bu, masak apa, Bu? Salat sik, Pak. Wis to, masak. Dan yang lainnya. Yang ketiga, fudulul mukhalatah. Kakean cangkruk, ya. Ini para ulama masya Allah ya memberikan poin-poin yang luar biasa. Cangkruk ingkang pundi? Cangkruk sing boten manfaat. Tapi lek cangkruk Selasa malam Rebo tiap Selasa kedua di sini di rumah Bapak Idham, hafizahullahu taala, semoga menjaga beliau dan memberkahi hartanya. Maka ini bermanfaat. Cangkruke apa? Ngaji. Cangkruke ayo cangkruk remian dan lain-lain. Pisan-pisan mungkin mboten napa-napa. Lak bandino ben bengi ya, lek gak ngono isu awan sore, maka ini akan mematikan hati. Mesti dia akan mulai tinggalkan yang wajib. Apa meneh sing sunnah, salate mulai keter dan seterusnya. Yang ketiga napa keempat? Keempat nggih ndang bar lek keempat nggih. Fudulun nadhar ya, kakean delok gak oleh kan yo nikmate mripat niki kudu didelok. Maksudipun delok sing haram, sing halal ugi sing haram apa meneh mboten pareng. Oke, biasanya ya kalau nadhar bagi seorang pria yang mau menikah itu boleh pun jo suwi-suwi, lek cocok nggih ndang tembung Pak kula purun kalih putrine jenengan pun suwi-suwi ndelok ngeten nggih mboten suwi-suwi. Atau di perempatan, di jalan-jalan menjadikan mata yang maaf para lelaki liar, ini juga termasuk fudulun nadhar. Ini untuk bapak-bapak, mas-mas dan yang lainnya. Untuk ibu-ibu mubah. Ke mall boleh enggak, Bu? Boleh. Tapi jane mboten yang kebutuhan. Soring teng mall napa nadhar. Delok tok iki luwih murah, iki luwih murah, iki luwih murah. Sakjane nggih mboten kulaan. Lek pisan-pisan mboten napa-napa, lek bendinten mengke ngesakaken bapake. Mboten tumbas tapi mesti tumbas. Catetane mboten enten teng griya, tapi mulih kranjange bek. Nah niku biasane ngoten. Nggih biasane, tapi lek Mojokerto insyaallah mboten.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 4 hal tersebut adalah hal yang mubah sebenarnya, namun karena berlebihan bisa menjadikan kerasnya hati, dan efek terakhir adalah menjadikan matinya hati. Fudulul kalam, fudulul nadhar, fudulul mukhalatah, dan fudulul ta'am. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tenang Bu, kirang sedoso menit. Istighalul insani bima yaknihi min umuri dinihi wa dunyahu. Ketika seorang sudah mulai berusaha di atas rambu-rambu barometer dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang mubah, yang berlebihan tadi, maka seorang muslim tersebut dia akan berusaha menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, lebih-lebih bermanfaat untuk agamanya, bermanfaat untuk akhiratnya, minimal bermanfaat bagi dunianya. Kemudian yang ketiga, anna fi tarki ma la ya'nihi rahatan li nafsihi wa hifdhan li waqtihi wa salamatan li 'irdihi. Sesungguhnya dengan seorang mau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sebagaimana yang diinginkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia sudah terbiasa ikhlas meninggalkan itu semua, maka rohatan li nafsi, hati itu akan tenang. Gak duwe duit ritek bapak-bapak tenangnya apa? Ibu-ibu gak ngejak shopping. Alhamdulillah, ibuku mari ngaji, ibuku, bojoku, anakku wedok wis gak ngejak shopping. Alhamdulillah, masih ora duwe duit, tenang. Lek duite tipis, lek ibu-ibu njaluk belanja, wah luar biasa, ngeluh wong lanang niki nggih. Nah, dan yang lainnya wahifdhan li wakti, dan waktunya akan termanage dengan benar, waktunya akan lebih bermanfaat, waktunya lebih barokah. Sing biasane gur game mlaku-mlaku, misale saiki wah bojoku gelem nyetrika klambi, oh saiki bojoku gelem ngene, bapake ya ngono, biasane cuman kerja sekian hari atau sekian waktu, sing sore biasane cangkruk, masya Allah saiki lek sore bar maghrib maca Quran, alhamdulillah mari ngaji neng Indomaret, saiki lak bar maghrib acarane maca Quran, wis ora ngopi neng warung. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya ada perubahan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salamatan li irdihi, dan juga selamat wibawanya, selamat kehormatannya, ya. Terkhusus untuk adik-adik, saudari, ya, putri, kalau malam pun nggak usah keluar-keluar, ya, apalagi tidak diperlukan. Bu, izin bagi ibu juga nggak usah beri izin, ya, yang alasannya A B C D E F G. Ya, kenapa? Karena akan menjaga keselamatannya, menjaga was-wasnya. Selain jalannya rame, juga malam itu berbahaya, maka lebih baik di rumah saja. Yang keempat, yang terakhir sebagai penutup, kata beliau sang penulis ini adalah tafawutun nasi fil Islam. Sesungguhnya manusia di dalam beragama Islam ini, mereka itu pada nyatanya, pada realisasinya, pada pembuktiannya bermacam-macam. Maksudipun dos bundi. Yang pertama tadi sudah kita tanamkan, agama Islam adalah agama yang harus kita yakini, harus kita imani, karena agama Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Namun wong muslim iki lho, yang pemeluknya ini maka tidak sama. Contoh lebih mudahnya, yang datang ke sini, yang ngaji ke sini bermacam-macam. Jadi tidak bisa distempel sing ngaji nang Indomaret Selasa malam Rebo salate mesti 5 waktu.
Yo insya Allah sholat 5 waktu, tapi nggak bisa dipukul rata karena semua mesti berbeda-beda di dalam taraf meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insan ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu ngerti, lebih mengetahui dari apa yang harus ia lakukan, apa yang harus dia laksanakan. Kalau kita sudah ingat, oh berarti sholat 5 waktu itu wajib, mulai besok kita menjaga sholat 5 waktu. Oh utang puasa Ramadan itu wajib di sahur, utangku ndek piro lek lali dikira-kira 30, paling nggak tahu poso kan, masih ada waktu untuk nyaur utang puasa Ramadan. Lek prei neh nggih dihitung ya prei, kalau prei nggak usah maksa puasa karena memang udzur syar'i. Udzur di dalam Islam diantaranya adalah libur puasa bagi para wanita. Namun nanti ketika bulan Ramadan sudah tiba, kok se alasan sampean gak poso to yu? Aku prei, petok neh, sampean gak poso prei. Lah bendina kok prei? Lah banjir bandang terus dos pundi kan ngoten. Lah prei. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan akhirnya alhamdulillah detik pun memasuki detik pada pukul 21.00. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salahnya itu datang dari diri kami pribadi dan syaitan, dan apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan bersama sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.